Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Bulan Desember adalah bulan anugerah, bulan kasih sayang. Ya, kalau di dunia Desember adalah bulan istimewa karena apa? Karena di mall banyak diskon. Ya, yang sekolah-sekolah ada hari libur. Tetapi mari kita belajar tentang kehadiran Tuhan. Ya, tema di PGI menyatakan bahwa Yesus datang untuk mengubah jalan hidup. Jadi Yesus datang bukan biasa-biasa, tetapi Dia datang untuk mengubah jalan hidup kita semua. Amin. Amin. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Yang ketemu katakan amin, yang belum haleluya. Masih separuh aminnya ini. Saya tunggu supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita bangkit berdiri, saya akan bacakan yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap supaya kita sama-sama diberkati. Ayat 1, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Pelan-pelan saudara, kita nggak dikejar oleh Belanda. Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka mengumpulkannya semua kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Sehingga para mereka yang meminta Yehuda, karena daripada mereka akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka yang berlain katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menemui dia. 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Mendali mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka-cita mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulang mereka ke negeri Yerusalem. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Ya, perjumpaan atau berjumpa dengan seseorang, baik itu teman gereja, saudara, atau penguasa, saudara, ya, pemerintah, tidak akan bisa merubah hidup kita seluruhnya. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus. Kalau kita berjumpa dengan dia secara pribadi, maka ada perubahan hidup di dalam setiap kita. Amin. Ketika Saulus bertemu dengan Yesus, dia diubahkan. Namanya menjadi Paulus, yang dulunya benci sama orang percaya, orang Kristen, kalau bisa dibunuh, tetapi berjumpa dengan Yesus, dia berubah 180
180 derajat dan dia menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan. Maria, saudara, Maria orang Samaria, ya, nikah, bukan nikah saudara, nggak resmi, 5 kali sudah kawin cerai. Bahkan pada posisi saat itu dia masih menyimpan pria lain kumpul kebo. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus secara pribadi, apa yang terjadi? Dia menjadi penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan. Inilah pribadi yang kalau ketemu Yesus pasti berubah. Dan pada saat Natal, masa-masa sekarang kita di dalam nas tadi, kita melihat seorang Majus, ya, bukan seorang, karena ini beberapa orang ketemu Yesus, ya, mereka mengalami perubahan, ya, mereka berjumpa, maka hidup mereka berubah. Siapakah orang Majus ini, saudara? Kalau kita lihat, dia berasal dari Persia. Kalau sekarang kita lihat negara Iran, ya. Jadi orang Majus ini sebenarnya tidak mengenal Tuhan, bisa dikatakan kafir. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, maka dikatakan Alkitab mereka mengambil jalan kehidupan lain dan tidak mau bertemu dengan Herodes. Mereka mencari jalan yang baru. Intinya saudara, perjumpaan pribadi dengan Yesus adalah penting sekali dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadi kalau kita belum bertemu dengan Yesus, saya percaya kita nggak akan berubah hidup kita. Ya, yang dulunya malas ke gereja, ya tetap malas ke gereja. Kenapa? Dia belum berjumpa dengan pribadi yang namanya Yesus. Kalau dia berjumpa, tentunya ada perubahan hidup di dalam hidupnya. Amin. Amin. Jadi kalau orang itu berjudi, suka mabuk, kalau hari ini masih tetap sama, saya percaya dia belum berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Banyak contoh-contoh ketika orang berjumpa Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Karena apa? Karena dia tahu hanya Yesus yang menyelamatkan pribadi kita. Jadi intinya saudara, kalau kita belum berjumpa, maka tidak ada perubahan hidup. Yang suka bolos tetap bolos, yang suka terlambat tetap terlambat. Kenapa? Belum berjumpa secara pribadi Yesus. Saya jadi orang Kristen juga panjang ceritanya. Kenapa panjang? Karena juga saya dulu banyak belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Hidup saya biasa-biasa saja. Aktivitas saya tidak menunjukkan bahwa saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saudara, saya semangat sekali untuk berjumpa dengan Dia setiap ibadah. Saya 2:30 sudah, mata saya sudah, kalau sudah terbuka, saya nggak akan tidur lagi. Saya gelisah, maunya cepat-cepat ibadah itu dimulai. Saya mau cepat-cepat melayani Dia. Kenapa? Saya berjumpa dengan Yesus, pribadi yang luar biasa. Dan saya percaya orang di sini akan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Amin. Sehingga tetap semangat, saudara, melayani Tuhan, semangat, datang kepada Tuhan, semangat. Jadi orang Majus ini ketika bertemu dengan Tuhan, dia nggak mau ke jalan yang lama. Dia nggak mau bersama-sama dengan Herodes. Saudara tahu kelihatannya Herodes baik, saudara lihat baca. Bahkan ketika ditinggalkan orang Majus, bayi yang di bawah 2 tahun dibunuh semua karena dia takut disaingi. Jadi perjumpaan Yesus itu
membuat kita berubah. Kenapa? Dia adalah jalan kehidupan. Orang yang berjumpa dengan Yesus, dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan, saudara. Makanya kita harus berjumpa secara pribadi. Ketika mereka tiba di tempatnya Yesus, Alkitab mencatat orang Majus itu apa? Masuk ke dalam rumah itu, saudara. Dan ketika mereka berjumpa, dia tidak hanya menjadi penonton atau pendengar. Oh, ada Mesias yang dilahirkan, tetapi dia berjumpa, dia datang ke rumahnya. Mereka bertemu muka dengan muka dan mereka sujud. Ini respon yang luar biasa ketika orang Majus berjumpa dengan Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus adalah raja sebagai raja. Walaupun kita lihat, kalau kita lihat sedikit, orang Majus ini bukan orang yang bodoh. Dia orang pandai ilmu perbintangan. Dia orang cerdas, orang kaya. Tetapi ketika melihat seorang bayi, saudara, dia menyadari bahwa ini bukan bayi atau manusia biasa. Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia raja segala raja. Herodes memandang bayi ini, saudara, menjadi orang yang lemah. Bayi nggak percaya. Tetapi orang Majus ketika berjumpa, kalau Elisa cuma mendengar, saudara, tetapi ketika dia berjumpa orang Majus, dia mengakui dengan rendah hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya dia sujud kepada bayi yang masih kecil, saudara, karena dia mengakui dialah Tuhan. Barulah orang Majus ini apa? Mempersembahkan persembahannya. Dia membawa mazmur dan kemenyan. Baru diberikan ketika dia sujud menyembah. Banyak orang Kristen, saudara, melayani Tuhan dengan hartanya, melayani Tuhan dengan talentanya, melayani Tuhan dengan apa yang dia punya, tetapi dia tidak sujud menyembah Tuhan. Banyak di gereja ini nggak ada. Amin. Di gereja-gereja besar, saudara sana, banyak orang melayani Tuhan, berdasi dan sebagainya, tetapi hatinya tidak pernah bersujud kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, kalau bukan aku yang nyumbang, gereja ini tidak akan dibangun, saudara. Kenapa? Hatinya belum merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau orang bersujud dulu, dia mengakui Tuhan, maka harta itu bukan nomor satu. Dipersembahkan dengan ikhlas. Dan saya percaya ketika kita datang sujud menyembah Dia, hati kita merendahkan, maka apa yang kita punya, kita bisa mengakui semua dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Inilah yang benar. Ini yang dicontohkan orang Majus. Mereka datang bukan hanya sebagai penonton, tetapi dia mau bertemu muka dengan muka. Dia melihat siapa Yesus, saudara. Dia tidak hanya mendengar dari kitab para nabi yang dia bawa, tetapi dia menyaksikan sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi uang talenta yang kita berikan, saudara, tidak ada artinya kalau kita belum menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percuma kita memberi persembahan yang banyak-banyak, tapi kalau hati kita belum diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengingatkan mereka, orang Majus, supaya mereka tidak jalan kembali, tetapi mereka cari jalan baru. Orang Majus ketika bertemu dengan Tuhan, maka hatinya taat, mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan, daripada penguasa atau raja sekalipun. Sebagai orang percaya, saudara, kita harus lebih taat firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi lewat Natal pada tahun ini kita belajar, saudara, hidup kita harus menyembah Tuhan. Supaya apa? Apa yang kita berikan itu semuanya berarti bagi Tuhan. Kalau kita tidak pernah sujud menyembah Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan, percuma kita datang ke gereja, percuma kita memberikan persembahan.
Dan saat itu kita belajar, siapakah bayi sebenarnya itu, saudara? Yang lahir pada bulan Natal itu siapa? Alkitab mencatat dalam Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Dikatakan apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi bayi ini, saudara, adalah Yesus. Artinya apa? Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa kita semua. Amin. Gak ada manusia yang bisa bebas dari dosa, siapapun dia. Satu hari pun, saudara, kadang-kadang kita melakukan dosa. Siapa yang gak pernah melakukan dosa di tempat ini? Saya yakin siapapun kita pasti pernah melakukan dosa. Satu hari kadang kita berpikir yang gak percaya Tuhan itu juga dosa, saudara. Gak percaya pemeliharaan Tuhan itu dosa. Nanti makan apa ya? Itu juga dosa, saudara. Kenapa? Tuhan menjamin hidup kita. Amin. Amin. Dia menjamin setiap hidup kita. Karena dia namanya Yesus, menyelamatkan dosa dari setiap kita. Dia rela untuk datang di dunia. Ini misi yang impossible. Banyak orang berkata, mana ada manusia jadi Tuhan? Memang gak ada. Mana ada manusia? Tapi Tuhan jadi manusia, ada. Amin. Jangan kebalik. Manusia jadi Tuhan gak bisa, tapi Tuhan jadi manusia sangat bisa. Makanya dia turun untuk setiap kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dosa satu kali saja, saudara, tidak bisa masuk surga. Jangankan 2, 3 kali, 10 kali. Satu kali aja berdosa, kita nggak bisa masuk surga. Karena dia Allah yang Maha Kudus. Banyak pengajar mengatakan ditimbang dosanya sama kebaikannya. Kalau kebaikannya banyak, masuk surga. Itu ajaran salah, saudara. Dosa tidak dikenal di dalam surga. Makanya Yesus datang supaya dosa kita diampuni. Amin. Amin. Jadi saudara, dia adalah Yesus. Dia bukan bayi biasa. Memang dia menyatakan dirinya di dalam sebagai manusia, saudara. Kenapa dia menyatakan dirinya sebagai manusia? Karena yang dilayani itu manusia, bukan kambing, saudara. Yang dilayani, yang diselamatkan itu manusia. Kenapa dia lahir di kandang domba? Supaya setiap kita bisa berbicara kepada dia. Secara manusia, juru selamat pasti ini keturunan raja, ya. Mungkin bilang, keturunan raja Herodes. Enggak. Supaya setiap kita bisa datang kepada dia tanpa ragu-ragu. Kalau kita datang kepada orang kaya, saudara, ada CCTV di rumah, saudara nggak akan dibukain. Pak Biantoro paling utang gitu ya, nggak dibukain. Tetapi kita datang kepada Tuhan, dia rendah hati. Dia memberikan contoh raja di atas segala raja. Dia lahir ke dunia di kandang domba. Walaupun bayi itu, saudara, tapi orang Majus ini sangat menghormati. Makanya dia setelah sujud, dia mempersembahkan apa yang ada di dalam yang dibawa pekannya itu, saudara. Seberapa kita harta yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita sujud menyembah dia. Orang Majus ini membawa bekal yang banyak. Dia tidak sisakan, semuanya ditaruh kepada Tuhan. Ya. Jadi bayi ini adalah bayi, yaitu Yesus, bukan nama
sembarangan. Yesus adalah nama di atas segala nama. Dia yang melindungi kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang menyelamatkan hidup kita. Makanya saudara, kita harus respon kita hormat kepada Dia. Amin. Hidup kita harus benar-benar kita persembahkan bagi Dia. Karena apa? Dia sudah datang ke dunia untuk menghapus dosa kita. Seharusnya kita yang mati di kayu salib, tetapi Dia yang menggantikan hidup kita. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi Dia yang menggantikan hidup kita. Karena ada banyak sebelum Yesus datang nabi-nabi diutus oleh Allah, tetapi mereka dibunuh. Akhirnya pemilik surga sendiri datang ke dunia supaya kita diselamatkan. Lewat pengorbanannya saudara, mau datang ke dunia adalah sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Makanya kita melayani Tuhan itu harus istilahnya habis-habisan. Kenapa? Yesus pun sudah habis-habisan buat kita. Harkat martabatnya sudah dipertaruhkan bagi setiap kita. Semuanya sudah diberikan bagi setiap kita. Sehingga kalau kita sadar kita sudah berjumpa dengan Dia, maka kita akan mengalami perubahan hidup seperti tema yang diberikan bagi setiap gereja tahun ini, saudara. Yang kedua, saudara, siapakah bayi ini, saudara? Sebenarnya siapa? Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Tolong dibaca. Mbak Murni. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, saudara. Dan dikatakan Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya yang lahir bayi itu adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Dia Allah yang besar. Tanpa Yesus maka tidak ada kita, semuanya nggak ada, saudara. Dia yang menciptakan kita. Segala yang ada di bumi untuk Dia, diciptakan Dia untuk Dia. Saudara, makanya kita harus sadar bahwa hidup kita ini anugerah. Hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan. Dia yang menciptakan segalanya. Maka respon kita harusnya apa? Kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus menghormati Dia di atas segalanya. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Bergantunglah hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia yang menciptakan semuanya. Apa yang kita miliki, saudara, itu semua berasal dari Tuhan. Amin. Amin. Makanya jangan sombong kalau kaya diberkati Tuhan. Karena apa? Semuanya itu berasal dari Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Yang menciptakan hewan, semuanya. Saudara yang bisa makan ayam hari ini, itu dari Tuhan yang menciptakan. Bukan kita yang membuat ayam, saudara. Jadi saudara, Dia bayi ini adalah Sang Pencipta yang hadir di dunia. Dia yang mengkreasi hidup kita. Jadi saudara jangan menganggap saudara itu barang sortiran, tetapi saudara orang yang diciptakan Tuhan. Saudara punya kas yang luar biasa. Makanya Tuhan memilih saudara dan saya ada di tempat ini. Amin. Saudara dipilih Tuhan dari bermiliar-miliar orang.
saudara hadir di tempat ini. Saudara hadir bukan karena kebetulan, karena Allah sudah menciptakan setiap kita untuk di tempat ini. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, saudara jangan pindah-pindah. Amin. Amin. Tuhan gak pernah salah menciptakan seseorang, memilih seseorang. Saudara sudah ditempatkan, berarti saudara ada maksud Tuhan di tempat ini. Amin. Jangan malas-malas saudara cari Tuhan, karena saudara sudah dipilih Tuhan di antara bermiliar-miliar orang. Ya, jadi Dia yang lahir adalah Sang Pencipta alam semesta. Harta yang kita punya itu titipan, semuanya milik Tuhan. Amin. Biarpun saudara punya emas 10 kilogram, tidak akan kita bawa ke liang kubur, dibawa ke surga. Karena tanah di sana sudah terbuat dari emas. Amin. Amin. Nanti dikira ngapain bawa tanah ke sini sama malaikat gitu. Ya. Mas Diantoro 70 kilo. Enggak dibawa saudara. Jadi saudara, bayi ini adalah Sang Pencipta. Ya. Yang ketiga, siapa bayi ini? Saudara, mari kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 1. Lukas 2 ayat 1. Lukas 2 ayat 1. Ayat 11, sorry. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir pada waktu itu adalah Tuhan. Amin. Bukan sembarang bayi, tetapi Dia penguasa tertinggi, Dia yang terhebat. Walaupun banyak orang mendeskripsikan kepercayaan kita, banyak orang menentang. Mana ada tuh Alkitabmu yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, sembahlah aku. Karena dia nggak baca Alkitab. Coba lihat Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Coba dibaca, ayo. Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. 13 ayat 13. ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Ini saudara ayatnya. Kamu menyebut aku guru, kamu menyebut aku Tuhan, dan katamu itu benar. Amin. Ya, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi saudara jangan mau diserang. Mana ada Yesus mengatakan Tuhan sembahlah aku. Ini saudara ayatnya. Dia memang Tuhan, tetapi enggak sembarangan saudara. Walaupun dia Tuhan, dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia. Supaya apa? Saudara dan saya bisa lapor kepada Dia. Kalau selevel kan sama-sama manusia kan lebih gampang. Ya, jadi Dia adalah Tuhan, penguasa tertinggi, terhebat. Dan orang sering menyerang, saya dengar, mana ada manusia jadi Tuhan? Iya, nggak ada memang. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, Yesus itu namanya. Amin. Kenapa saudara manusia bisa? Dan kenapa Tuhan menjadi manusia bisa? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang perkasa, tidak ada yang mustahil buat Dia. Mau jadi apa? Suka-sukanya Tuhan. Amin. Dia rela datang kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu respon kita harus apa? Tempatkan Dia pada posisi yang tertinggi. Inilah respon harus hidup kita. Tempatkan Yesus di atas segalanya. Utamakan Dia di atas segalanya. Kalau minggu ya beribadah. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, selama saudara dan saya bisa beribadah, datanglah kepada Tuhan. Jangan nanti kalau pas perayaan semua sampai penuh semua.
Tapi kalau tidak perayaan, tidak pernah, itu artinya saudara belum berjumpa dengan Tuhan. Saudara belum mengakui Dia adalah Tuhan. Jadi saudara tempatkan Dia pada posisi yang tertinggi. Jangan mau kekristenan kita diserang, akhirnya kita lemah. Ya, saya sering dengar kalau di internet itu sampai lupa naik itu ya. Sakar naik atau siapa saya nggak tahu. Tapi seringkali saudara ngomongannya nggak benar saudara. Saya kadang-kadang juga panas telinga ini dengar. Tetapi saya percaya, walaupun dia nggak menyebut Tuhan, tetapi Yesus tetap Tuhan. Amin. Nggak tergantung dari pengakuan manusia, Dia tetap Tuhan yang datang bagi setiap kita. Jadi saudara, bayi ini bukan bayi yang biasa. Dia adalah penguasa yang tertinggi. Dia bukan nyamar saudara, tetapi dia merendahkan dirinya. Dia mulai dari nol saudara. Dia lahir di kandungan perawan Maria. Karena disebut perawan karena dia belum bersetubuh dengan yang lain saudara. Kalau sekarang, zaman sekarang, kalau ada wanita belum bersuami tapi hamil, itu tanda tanya saudara, pasti koslet. Tetapi ini saudara, bedanya Yesus lahir seorang perawan. Karena apa? Karena Roh Kudus saudara. Amin. Amin. Jangan niru-niru nanti kalau hamil tidak punya suami saudara. Malu kita. Ya. Jadi dia lahir karena apa? Karena dia penguasa yang tertinggi. Dia adalah Allah yang menjadikan dirinya menjadi manusia. Jadi respon kita apa tadi? Kita harus menempatkan Dia di atas segala-galanya. Nomor 1, Tuhan. Amin. Amin. Nomor 2, Tuhan. Nomor 3, ya Tuhan saudara. Tempatkan Dia paling tinggi. Kebutuhan kita itu nomor berapa saya tidak tahu, tapi pasti dicukupi. Amin. Amin. Tadi nyanyian apa? Tuhan menjawab doaku lebih besar dari apa yang kudoakan. Tuhan menjawab doaku apa tadi? Lebih dari yang kuharapkan saudara. Kenapa? Dia penguasa tertinggi. Saudara percaya, maka mujizat itu pasti terjadi. Orang dipercaya itu susah loh. Tapi kalau kita percaya Tuhan, Tuhan tidak mau mempermalukan hidupnya bagi kita. Amin. Yang keempat saudara, bayi itu siapa saudara? Kita lihat di Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Ya, kalau dibaca, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. amin. Saudara, bayi sesungguhnya saudara, ternyata dia disebut Immanuel. Karena apa? Allah yang menyertai kita. Walaupun masih sosok bayi, dia punya kuasa yang dahsyat luar biasa saudara. Allah menyertai kita supaya kita tidak merasa sendiri. Saudara yang hari ini merasa sendiri, ingat Dia adalah Immanuel. Dia mau berbagi beban dengan hidup saudara. Makanya Dia menjadi manusia. Apa yang saudara keluhkan hari ini saudara, Dia tahu setiap pergumulan, masalahmu, persoalanmu, Dia tahu semuanya. Kenapa? Dia menjadi manusia. Dia Immanuel, nggak pernah meninggalkan saudara. Ingat ketika kita membaca di Alkitab, saya merasa kadang-kadang itu wow, luar biasa. Ketika murid-muridnya mencari ikan di tengah danau yang luar biasa, semalam sudah bekerja, tidak menghasilkan apa-apa. Tiba-tiba Yesus datang. Kenapa? Dia Allah Immanuel. Dia nggak mau melihat murid-muridnya itu kecewa sepanjang malam, nggak menghasilkan apa-apa. Dia datang untuk menolong saudara dan saya. Dia menolong murid-muridnya yang kesusahan. Kenapa? Dia Allah Immanuel.
Allah yang gak pernah jauh dengan kita. Amin. Sadari hidup kita selalu ada Tuhan. Ketika kau menyadari ada Tuhan di samping diri kita, maka hidup kita akan semangat. Amin. Hidup kita akan semangat. Kenapa? Ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, pasti semuanya beres. Amin. Masalahnya apa? Seringkali kita gak sadar bahwa Dia itu Allah Immanuel. Tuhan itu kok jauh ya? Sesuai dengan iman kita. Kalau saudara merasa Tuhan itu sangat dekat, maka akan terjadi kekuatan yang luar biasa. Engkau semangat lagi. Masalahmu yang besar di hadapan Tuhan itu sangat kecil. Amin. Amin. Masalah saudara yang persoalan besar, ketika engkau sadar bahwa Ia adalah Immanuel, maka engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Saudara sudah terhubung dengan Allah yang tak terbatas. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai akhir nanti, saudara. Kalau saudara punya pasangan hidup, belum tentu saudara menyertai seumur hidup saudara. Tetapi Dia Allah Immanuel, gelar yang luar biasa, artinya menyertai kita sampai akhir zaman, saudara. Bukan sampai di dunia ini, sampai akhir zaman, saudara. Di dalam penghakiman saudara juga akan dibela Dia. Amin. Amin. Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi hari ini saudara kita belajar supaya kita hidup kuat. Tahun ini memang tahun yang sulit, orang bilang 2023 tahun yang gelap. Tetapi kita punya Allah Immanuel. Gelap itu akan menjadi terang ketika saudara sadar ada Yesus di depan saudara. Amin. Amin. Jangan takut 2023 sudah banyak kabar. 2023 itu lebih parah daripada 2022. Tapi ketika saudara sadar Dia sudah datang sebagai terang, yang gelap itu pasti lalu. Amin. Amin. Ekonomi saudara yakin 2023 akan mengalami perbaikan ekonomi. Sakit saudara yang mungkin hari ini mungkin belum disembuhkan Tuhan, ingat Tuhan pasti sembuhkan. Karena Dia nggak pernah meninggalkan kita. Hidup kita harus semangat. Isi hidup kita hari-hari ini dengan berdoa, baca firman. Isi hidup kita hari-hari ini untuk berpengharapan kepada Dia. Kalau kita isi semuanya, maka ada perubahan hidup sesuai dengan tema, yaitu apa? Yesus datang membawa perubahan dalam hidup kita. Amin. Bukan membawa kesusahan saudara. Justru Yesus datang membawa perubahan, mengubah jalan hidup kita. Yang dulunya kita tersesat, kita nggak akan tersesat lagi. Kenapa? Dia hadir di dalam setiap pergumulan kita. Dia Allah Immanuel. Dia firman yang telah menjadi manusia, datang kepada kita. Dia adalah jalan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya minta pemain musik menyanyikan satu pujian, firman jadi manusia.